Halo Kakak, apakah sudah tersambung? Iya, halo. Sudah. Apa kabar nih Kamita sama dokter? Baik dong Ba- pastinya ya. Baik, Baik. Triana. Triana apa kabar, Triana? Alhamdulillah baik. Oke. Kenapa? Oke, kita mulai saja ya dokter dan kakak. Iya, silakan. Iya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Sobat Anak, Ayah dan Bunda semuanya. Apa kabar nih Sobat Anak, Ayah dan Bunda? Semoga sehat-sehat semua ya. Perkenalkan, nama saya Triana Revalina dari Forum Anak Kota Cilegon dan asal sekolah saya dari SMA Negeri 2 KS Cilegon yang akan memandu acara pada pagi hari ini yang bertema Cegah Stunting, Kenali Penyebabnya. Wah, wah, sobat anak, ayah dan bunda, di hadapan kita sudah ada dokter cantik nih. Siapa ya namanya? Udah pada kenalan belum sih? Pasti pada mau kenalan dong. Karena tak kenal maka tak sayang, maka untuk dokter cantik, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, selamat pagi, Kak Triana, Kak Nilu. Perkenalkan saya dengan Dr. Renata Tamara. Saya perwakilan dari Puskesmas Purwakarta yang akan menjadi salah satu narasumber dalam perbincangan mengenai stunting hari ini. Salam kenal semuanya. Salam Salam kenal. kenal dokter. Terima kasih dokter sudah memperkenalkan dirinya. Nah, sobat anak, ayah dan bunda, tadi siapa sih nama dokter cantiknya? Pasti tahu dong, nama dokternya yaitu Dokter Renata Tamara. Halo dokter. Halo. Sobat anak, ayah dan bunda, aku juga mau kenalin nih perwakilan dari Forum Anak Kota Cilegon, yaitu Kamita. Halo Kamita. Halo semuanya. Terima kasih Triana dan Ayo dong, dokter. Iya, ayo dong izin Kamita, memperkenalkan. sapa-sapa teman-teman. Oke, izin memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Niluh Paramita sebagai perwakilan dari Forum Anak Kota Cilegon. Dan di sini saya sebagai koordinator dari klaster 3 yaitu Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Salam kenal semuanya. Halo Salam Kamita. kenal. Wah, keren sekali Kamita. Terima kasih sudah menyapa teman-teman, ayah dan bunda yang di rumah nih. Makin penasaran aja nggak sih sama topik kali ini? Penasaran dong pastinya. Nah, sobat anak, ayah dan bunda, sebelum kita memulai diskusi kali ini, izinkan saya menjelaskan secara singkat tentang kegiatan dan topik hari ini dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional tahun 2022. Forum Anak Kota Cilegon bekerja sama dengan Puskesmas Purwakarta untuk memberikan edukasi secara daring tentang gizi buruk dan hal lainnya yang berhubungan dengan prevalensi gizi. Nah, dari tadi kita sebut-sebut gizi buruk aja nih. Dan sebelumnya juga di poster ada kata stunting. Nah, gizi buruk itu apa sih? Nah, stunting juga apa sih? Apa ya sobat anak, ayah dan bunda? Sebelumnya bisakah dokter jelaskan terlebih dahulu apa itu stunting, apa itu gizi buruk, dan apakah stunting dan gizi buruk itu sama ya dok? Ya, ya, sebenarnya masyarakat itu sering salah kaprah kalau stunting itu hanya diartikan sebagai anak yang pendek atau anak yang kerdil. Sebenarnya stunting itu apa sih? Stunting itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan di mana menyebabkan anak itu tinggi badannya itu tidak mencapai rata-rata anak seusianya yang secara objektif itu dinilai dengan grafik WHO, di mana untuk anak balita itu kan menggunakan grafik WHO di mana tinggi badan per usianya itu kurang dari -2 standar deviasi. Nah, hal ini
dapat terjadi karena dua faktor utama, yaitu nutrisi yang tidak adekuat dan adanya penyakit kronis seperti karena infeksi berulang gitu. Nah, nutrisi yang tidak adekuat ini penyebabnya macam-macam, bisa dari si anaknya sendiri maupun dari si ibunya. Nah, penyebabnya itu ibunya ini sebenarnya dimulai dari masa prakonsepsi atau masa pembuahan, di mana stunting ini banyak sekali terjadi di mana masa-masa emas pertumbuhan dalam 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak pembuahan sel telur dan sperma hingga anak itu berusia 2 tahun. Nah, pada saat ibu itu sedang hamil gitu ya, seringkali ibu-ibu itu terjadi anemia, di mana kadar hemoglobin di darah itu rendah. Nah, ini dapat menjadi salah satu faktor resiko terjadinya stunting pada balita nantinya. Kemudian adanya penyakit penyerta pada ibu, misalnya hipertensi, kemudian ibu itu hamil saat remaja, di mana ibu saat remaja itu kan masih dalam tahap pertumbuhan yang cukup pesat. Tapi ketika sedang hamil, di mana dia harus memenuhi kebutuhan nutrisinya gitu ya, itu akan menyebabkan pembagiannya itu jadi energi itu dibutuhkan ibu juga dibutuhkan bayi. Jadi yang ke bayi itu tidak maksimal pertumbuhannya nanti. Nah, dari anaknya itu sendiri, yaitu nutrisi yang tidak adekuat tuh apa? Jadi misalnya ASI-nya itu tidak mencapai target, jadi berat badannya nanti tidak naik secara optimal. Kemudian anaknya itu apa sih? Ada infeksi tadi kan, infeksi berulang, misalnya anaknya itu sering diare, anaknya itu ternyata cacingan, anaknya itu ternyata tuberkulosis atau flek paru. Nah, itu menjadi salah satu faktor risiko terjadinya stunting. Nah, pertama-tama itu kan karena nutrisi sebenarnya, nutrisi yang tidak adekuat. Nutrisi yang tidak adekuat itu pertama-tama akan menyebabkan berat badan itu sebenarnya tidak naik. Jadi pada 1 tahun pertama kehidupan, si anak itu kan akan diukur secara berkala ya, tiap bulannya di posyandu gitu ya, diukur tinggi badannya, berat badannya. Nah, ketika normalnya itu setiap bulan, anak itu harusnya naik berat badannya, tergantung pada trimester berapa. Misalnya pada trimester 1, berat badan anak itu seharusnya naik setiap bulannya minimal 750 gram. Nah, tetapi kadang-kadang karena anaknya itu sakit gitu ya, berat badan yang naik itu tidak maksimal, bahkan mungkin berat badannya itu nggak naik sama sekali atau mungkin turun. Nah, itu akan menjadi salah satu perhatian gitu. Ibu maupun petugas kesehatan jika menemukan hal tersebut itu harus segera diintervensi. Dilihat penyebabnya ini apa sih anaknya, apa karena sakit, apa karena ASI-nya tidak memenuhi standar gitu ya. Nah, pertama-tama itu kan bisa dilihat dari berat badan yang tidak naik lama-lama itu akan menjadi gizi kurang. Nah, ketika terjadi gizi kurang, tidak diatasi secara segera, maka lama-lama dia akan jatuh ke gizi buruk. Nah, gizi buruk ini terjadi ketika berat badan per tinggi badan dia itu di bawah -2 standar deviasi. Nah, gizi kurang. Kalau gizi buruk itu -3 standar deviasi. Nah, itu secara objektifnya seperti itu. Ditandai dengan apa kalau anak gizi buruk? Dia itu kurus gitu, kurus, kemudian kulitnya kering, bisa terjadi dehidrasi, jadi matanya itu cekung. Kalau anak-anak yang ubun-ubunnya belum menutup itu, ubun-ubunnya cekung. Terus pada kondisi yang lebih parah itu bisa rambutnya seperti jagung, jadi kuning-kuning, jarang gitu ya. Terus kulit tubuhnya itu seperti baggy pants, jadi kayak celana kedodoran di bagian pantatnya itu, kulitnya itu kayak berlipat-lipat seperti celana kedodoran. Kemudian anaknya itu pada kondisi yang lebih parah, itu karena kekurangan protein yang sangat parah, itu akan terjadi pembengkakan. Nah, pembengkakannya itu bisa di perut, bisa di kaki gitu ya, itu pada kondisi yang lebih parah. Dan anak-anak gizi buruk itu akan rentan untuk mengalami infeksi, ya, seperti TB. Jadi ini akan menjadi lingkaran setan. Jadi ketika anak gizi buruk, infeksi, dia nggak mau makan, kemudian, nah ini akan berputar-putar seperti itu terus. Makanya jangan sampai anak itu jatuh ke gizi buruk. Jadi setidaknya ketika menemukan anak yang kok berat badannya nggak naik ya, kok turun, kita perlu cari tahu dan intervensi segera gitu ya. Jadi awal-awal dari berat badannya turun, gizinya itu akan turun. Nah, lama-lama itu akan mempengaruhi pertambahan berat badannya dan terjadilah stunting. Jadi stunting itu terjadi karena tinggi badan yang tidak mencapai usia itu karena
gizi kurang yang terjadi secara kronik ya, sudah lama gitu. Dan ini akan mempengaruhi tentunya selain fisiknya, anak itu menjadi lebih pendek, itu akan mempengaruhi intelektualnya. Karena anak yang kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, itu kan proses pembentukan otak itu terjadi secara cepat. Di mana dibutuhkan nutrisi yang adekuat gitu ya, di mana apa sih, otak itu tersusun mayoritas itu berasal dari lemak. Ketika nutrisinya tidak adekuat, maka pembentukan otak itu nggak maksimal. Makanya di masa depan, si anak itu berpotensi itu mengalami intelektualnya itu akan lebih rendah dari anak-anak seusianya gitu. Dan ini akan menjadi lingkaran setan lagi. Jadi ketika intelektualnya rendah, kemudian dia tidak bisa mencari pekerjaan yang cara memperbaiki ekonominya, dan itu akan menjadi lingkaran setan. Ekonominya rendah, kemudian edukasinya rendah, dan akan terjadi hal seperti itu lagi gitu. Jadi ini harus menjadi perhatian yang cara mendalam gitu ya. Udah jelas belum? Jelas, Wah, sangat jelas sekali, dokter. Berarti, maaf izin banget, Dok. Berarti baru tahu juga, berarti itu hamil ya dokter yang mempengaruhinya ya berarti ya? Benar. Jadi ketika hamil itu, ketika ibunya anemia atau ada tekanan darah tinggi atau sakit apa gitu selama hamil, infeksi cacing misalnya, nah itu kan otomatis akan mempengaruhi nutrisi kebaiknya. Nah, bayi-bayi yang lahir dari ibu dengan kondisi seperti demikian itu mengalami resiko untuk pertumbuhan janin terhambat atau IUGR, di mana bayi yang lahir itu mungkin nanti berat badannya itu kurang dari 2.500 gram, atau panjang badannya itu kurang dari 48 cm. Nah, ini perlu menjadi perhatian, karena sebagian dari bayi yang seperti kondisi seperti itu nanti akan beresiko mengalami stunting gitu ya. Jadi benar-benar untuk hamil itu harus dipersiapkan secara matang. Makanya kalau sekarang itu di puskesmas, misalnya di KUA itu ada rutin pemeriksaan untuk calon pasangan, periksa triple eliminasi, misalnya sifilis, HBsAg, HIV, kemudian ada cek HB untuk mendeteksi adanya anemia. Ketika terdeteksi terjadinya anemia, maka dari pihak puskesmas gitu akan memberikan tablet tambah darah untuk memperbaiki hemoglobin si ibunya, supaya saat hamil itu diharapkan HB-nya itu sudah normal kembali, tidak anemia gitu ya. Iya. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Boleh dilanjut, Rena? Wah, terima kasih dokter atas jawabannya. Bagaimana sobat anak, ayah dan bunda? Sudah jelas kan? Sudah dong pastinya. Nah, agar lebih dalam lagi, kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari anak maupun orang tua nih dok. Langsung saja saya bacakan ya dok untuk pertanyaan yang pertama. Kalau untuk di Cilegon sendiri, berapa banyak sih dok kasus anak yang mengalami gizi buruk, terutama stunting nih dok? Nah, sebenarnya untuk data di Cilegon sendiri, saya itu tidak punya, karena itu dipegang oleh Dinkes. Yang saya punya itu adalah data dari Puskesmas Purwakarta ya. Akan saya sampaikan bahwa pada tahun 2021, di mana terdapat 3.167 balita di Puskesmas Purwakarta. Nah, sebanyak 48 balita itu mengalami berat badan kurang dan sangat kurang. Berarti prevalensinya itu sekitar 1,5% untuk berat badan kurang dan sangat kurang. Sementara untuk balita yang mengalami gizi kurang dan buruk itu ada 30. 30 itu setara dengan 0,9%. Dan stunting akibat dari gizi buruk itu dan gizi kurang yang terjadi secara kronik ada sebanyak 87 balita gitu ya, atau 2,7% di puskesmas cakupan wilayah dari Puskesmas Purwakarta gitu. Dan sebenarnya bagaimana perbandingan dengan data di Indonesia secara keseluruhan gitu ya. Yang saya kutip dari data BKKBN, jadi pada tahun 2019 prevalensi di Indonesia itu untuk stunting cukup tinggi ya, sebenarnya 27,6%. Nah, untuk WHO sendiri itu ditargetkan bahwa diharapkan angka stunting ini kurang dari 20%. Makanya Presiden Jokowi itu menargetkan bahwa di tahun 2024 itu Indonesia bisa mencapai angka stunting 14%. Nah, itu ya butuh kerja keras dari segala pihak itu ya. Iya. Iya dokter izin menanggapi juga, karena memang sempat di Suara Anak Indonesia juga sebelumnya dibahas tentang stunting tuh jadi isu nasional yang besar banget gitu. Makanya kita
dari forum ngangkat ini gitu buat Hari Gizi untuk mengasih edukasi juga gitu dokter, karena memang udah jadi Iya. masalah yang besar gitu ya dokter ya. Iya, benar. Karena tidak hanya akan menyulitkan si keluarga itu sendiri, jadi akan menyulitkan menjadi beban untuk negara juga. Karena nanti kalau di masa depan, tadi seperti yang saya jelaskan, untuk jangka pendeknya itu kan anak pendek, kemudian intelektualnya rendah. Untuk jangka panjangnya itu anak-anak yang stunting gitu ya, anak gizi buruk gitu, yang nantinya misalnya saat usia 5 atau 6 tahun, berat badannya itu tumbuh kejar, terjadi penambahan berat badan secara cepat, itu akan mengalami masalah metabolisme di masa depannya. Jadi di usia tuanya nanti dia akan beresiko mengalami penyakit diabetes, sakit gula, sakit darah tinggi, sakit kanker, dan ini akan menjadi beban untuk pemerintah itu juga gitu ya. Jadi harus segera ditata laksana secara mendalam gitu untuk masalah ini. Ya, ya baik dokter. Terima kasih dokter Wah, penjelasannya. wah, penjelasannya sangat jelas sekali ya dokter ya. Harus benar-benar diperhatikan nih sobat anak, ayah dan bunda yang di rumah. Nah dokter, ada pertanyaan yang ketiga nih dok. Dari sobat anak dan orang tuanya yang di rumah nih dok. Berat badan ideal itu berapa sih dok? Dan bagaimana cara menentukan agar kita bisa mencapai berat badan ideal tersebut dok? Nah, sebenarnya berat badan ideal itu berbeda-beda ya setiap anak. Jadi tergantung usianya, kemudian bentuk tubuhnya, metabolismenya itu seperti apa gitu ya. Kemudian orang tuanya itu bagaimana. Nah, untuk melihat berat badan ideal anak itu berapa sih? Jadi di buku KIA atau buku Pink, bunda-bunda itu pasti punya kan dari sebelum hamil sampai anaknya itu lahir gitu ya. Kalau ke posyandu pasti dibawa itu buku Pink. Jadi di dalamnya itu ada grafik WHO, di mana ada grafik berat badan per usia, berat badan per tinggi badan gitu ya, untuk memantau gitu. Nah, untuk melihat berat badan ideal anak, jadi tergantung usianya. Misalnya anaknya 1 tahun, nah gitu ya. Jadi itu dilihat yang normalnya itu jika berat badannya itu di antara 2 sampai -2 standar deviasi gitu. Jadi ketika berat badannya di antara tersebut, nah itu masuk ke rentang berat badan normal. Jadi harus disesuaikan dengan usia si anak itu sendiri gitu ya, dari grafik gitu. Oke. Berarti kalau misalnya kita mau tahu berat ideal tuh lebih enaknya dicek langsung gitu ya dokter, ke puskesmas apa gimana dokter? Iya, bisa konsultasi dengan dokter misalnya kalau bingung gitu ya cara membacanya, kadang kan nggak semua orang Iya. paham gitu cara menggunakan grafiknya. Ini apa sih tadi 2 sampai -2 itu garisnya yang mana sih? Nah, itu bisa tanya-tanya ke dokternya gitu. Dok, cara lihatnya gimana sih? Jadi kalau misalnya di rumah gitu mantau berat badan anak, jadi tahu gitu. Oh, berat badan anak saya segini, masuk ke rentang normal. Tapi perlu diperhatikan bahwa walaupun normal, kalau misalnya masih normal, tapi kok berat badan dari bulan sebelumnya naiknya nggak linier gitu, nggak sejajar dengan garis, bahkan memotong gitu, mulai memotong garis. Nah, itu perlu diperhatikan. Walaupun masih normal, itu perlu diperhatikan. Oh, ini anaknya ada masalah apa sih yang perlu dicari tahu gitu ya. Iya. Tapi kan dokter kalau anak tuh 0 sampai 18 tahun kan, di bawah 18 tahun kan dokter ya. Jadi kalau Iya. misalnya anak yang remaja itu kan lagi marak-maraknya diet ya dok ya. Jadi Uh-uh. kayak nah itu gimana sih dokter ya biar mereka tuh tahu berat idealnya gitu. Tapi kan kadang ada yang diet sampai mereka kekurangan gizi, sampai mereka anemia segala macam gitu dokter. Dokter Iya. Jadi remaja. kalau yang di buku Pink itu kan grafiknya grafik WHO, di mana grafik WHO itu untuk pengukuran berat badan per usia, berat badan per tinggi badan itu untuk anak balita, di mana anak yang berusia kurang dari 5 tahun. Untuk anak yang lebih dari 5 tahun sampai usia 18 tahun itu grafiknya berbeda lagi. Itu grafiknya ditentukan oleh CDC namanya, ada grafik CDC, dan itu bisa dilihat di situ. Jadi ada bisa dicari deh grafik CDC untuk pertumbuhan gitu ya. Nanti bisa dilihat kok ada usianya, kemudian ada titik nolnya gitu untuk dilihat berat badan idealnya itu seperti apa. Atau bisa menggunakan kalau yang anak mungkin kok udah agak remaja gitu, IMT gitu ya, indeks massa tubuh, di mana berat badan per tinggi badan kuadrat gitu. Nanti dilihat sebenarnya berapa sih IMT-nya, apakah masih dalam rentang normal gitu ya.
untuk berat Iya. badan demikian. Jadi sebaiknya sih kalau untuk anak remaja karena pertumbuhannya itu terjadi secara pesat, sebaiknya sih jangan diet dulu gitu karena takutnya dia malah mengalami kekurangan gizi seperti yang tadi sudah dijelaskan Mbak Diana ya. Mbak Niluh ya. Iya, Iya. bisa anemia gitu ya. Bisa ada nanti gangguan menstruasi kalau perempuan gitu. Iya. Iya, terima kasih dokter. Berarti kalau kan karena biasanya kan anak remaja tuh males ya ke puskesmas segala macem gitu dokter. Iya. Mungkin kalau internet gitu searching cara akumulasi buat berat itu bisa kan ya dokter ya? Kayak Iya, pakai. bisa sebenarnya. Cuma itu kembali lagi ya, sebenarnya berat badan itu kan dipengaruhi massa otot, massa lemak gitu ya. Kalau misalnya apa sih massa lemaknya dengan berat badan ideal tapi massa lemaknya banyak, sebenarnya itu kayak nggak seimbang gitu ya, maksudnya massa lemak itu kan lebih besar dibandingkan otot, makanya mungkin untuk anak-anak yang berat badannya mau diet itu mungkin dia merasa oh badan saya tuh nggak bagus atau gimana gitu. Nah itu sebenarnya bisa dibantu dengan olahraga tapi jangan apa ya defisit kalori. Sekarang kan tren ya defisit kalori apa untuk turun berat badan gitu ya. Tapi jangan terlalu ekstrim gitu ya. Harus dicari tahu atau konsultasi ke dokter gizi gitu ya. Gimana untuk dietnya itu seperti apa supaya tidak sampai salah langkah gitu karena nanti akan mempengaruhi metabolismenya itu gitu. Baik dokter, terima kasih dokter atas penjelasannya. Boleh dilanjut Triana mungkin? Wah, terima kasih dokter atas penjelasannya nih. Sangat jelas sekali ya, harus diperhatikan nih untuk anak muda yang mau diet nih. Nah, langsung saja ke pertanyaan terakhir ya dok ya. Bagaimana sih dok cara memberikan pemahaman nih dok kepada masyarakat khususnya ya nih dok, yang berprinsip yang penting kenyang aja deh tentang mengenai isi piringku, gimana tuh dok? Jadi isi piringku itu kan sebenarnya sudah didesain sedemikian rupa gitu ya. Jadi ada pembagiannya gitu. Jadi kalau misalnya seberapa banyak sih karbohidrat yang harus dimakan kira-kira dari piring tersebut itu kan kira-kira 50% gitu ya. Sekitar 50% karbohidrat. Nah, ini masyarakat masih kurang paham juga itu. Apa sih ketika saya tanya gitu, Ibu konsumsi karbohidratnya apa aja gitu. Kadang masyarakat tuh masih sering bingung loh. Karbohidrat, protein, lemak itu apa sih gitu. Karbohidrat itu sebenarnya yang misalnya dari nasi, jagung gitu, singkong, yang starchy food gitu seperti itu. Jadi itu sumber karbohidrat. Nah, protein itu di isi piringku itu sekitar misalnya 20% gitu ya, 20% itu protein atau itu sumbernya dari mana? Bisa dari telur, daging, sapi, ayam, ikan, udang, segala macam gitu yang daging atau protein nabati misalnya tahu, tempe gitu. Itu enggak masalah. Nah, untuk lemaknya itu sekitar 30%. Jadi lemak itu berasal dari mana? Misalnya dari masakan itu misalnya dari minyak gorengnya tentu jangan pakai minyak yang sering dipakai berulang gitu ya yang sampai hitam segala macam itu akan meningkatkan resiko gangguan kardiovaskular gitu di masa depan. Tentunya minyak-minyak yang masih baru misalnya minyak yang untuk menggoreng yang masih baru, kemudian bisa minyak itu dari mana? Dari buah-buahan misalnya alpukat gitu dan lain-lain gitu minyak-minyakan dan serat itu berasal dari sayur dan buah gitu. Sebenarnya ini bisa diterapkan ke anak juga gitu ya. Anak itu justru misalnya saat mulai MPASI, saat usia kurang lebih 6 bulan. Itu kan anak itu harus kadang tuh yang pernah saya temui ya, saya pernah temui anak dengan gizi buruk, tetapi ketika ditanya makanan apa sih yang ibu berikan ke anak, jadi ibunya itu ternyata memberikan hanya pure buah naga yang dibeli di penjajah di apa sih yang keliling gitu ya, yang pure buah. Sebenarnya itu kurang tepat ya. Anak itu kan seperti saya sudah jelaskan dalam 1000 hari pertama kehidupan dia itu perlu nutrisi yang adekuat, di mana ada protein, karbohidrat, lemak. Nah, lemaknya ini kan untuk membentukkan otak juga gitu ya, harus gizi seimbang gitu. Nah, ketika hanya diberikan pure buah, kita akan berpikir, nah itu kan sebenarnya sumber karbohidrat gitu ya, mengandung gula. Nah, bagaimana kebutuhan protein, lemaknya tentu akan tidak mencukupi, makanya anak tersebut akhirnya lama-lama mengalami gizi kurang, gizi buruk gitu ya. Jadi tentu
kalau diberikan kayak misalnya buah-buahan aja atau susu aja gitu, itu tidak mencukupi untuk kebutuhan nutrisi anak kalau dia itu sudah masanya untuk memulai MPASI gitu ya. Jadi sebaiknya nutrisi itu harus adekuat gitu ya. Jadi isi piringku itu harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi itu harus kombinasi sih. Jadi perlu apa ya, penyuluhan mungkin ya dari dasarnya dulu. Karena masyarakat itu sering salah kaprah, nggak tahu gitu apa karbohidrat, protein, lemak. Jadi gimana dia mau menyusun makanan untuk si anak kalau dia pun tidak tahu bahan makanan apa yang termasuk karbohidrat, protein, lemak gitu ya. Terus baru nanti setelah dasarnya tahu gitu ya, masyarakat perlu diberitahu bahwa ini gizi anak tuh harus lengkap loh. Karena kalau kita orang-orang zaman dulu kan anak kalau MPASI pasti dimulai dari pisang ya, pisang kerok gitu ya. Iya, betul. Ya, nah itu sebenarnya kalau pisang kerok doang kan sebenarnya tidak mencukupi gitu ya. Kalau anak dikasih pisang terus, itu dia hanya kenyang, emang kenyang dia. Yang penting kan kenyang, mengisi gitu ya. Tapi nutrisinya itu tidak adekuat gitu ya. Iya. Berarti dokter, tapi kalau misalnya yang dia kan sempat dengar kalau misalnya untuk umur berapa gitu tuh harus full ASI gitu ya dokter. Itu sampai Iya. umur berapa sampai bisa kita tambah-tambahin buat kayak karbohidrat, protein dan lain-lain makanan tambahan? Berapa gitu dok? Full ASI itu rata-rata untuk selama 6 bulan pertama gitu ya. Nah ini yang sering salah juga ya. Jadi ketika anak yang pernah saya temui gitu, anaknya itu gizi kurang, gizi buruk, saya tanya frekuensi ASINya tuh berapa lama sih? Oh, dikasih ASINya tuh tiap anaknya mau minum aja atau tiap nangis, itu kurang tepat ya sebenarnya. Jadi ASI yang benar itu sebaiknya diberikan tiap 2-3 jam sekali, di mana lama pemberiannya itu selama 15-20 menit. Jadi anaknya itu tidak terputus saat menyusu itu, dan ketika selesai menyusu payudara itu kosong. Itu ASI yang benar gitu ya, cara pemberian ASI yang benar. Yang sering salah itu adalah ibu-ibu kalau anaknya tidur, ya udah dibiarin tidur aja. Itu nggak benar. Jadi kalau misalnya anak tidur, ya dibangunkan untuk menyusu gitu. Jadi tiap 2-3 jam. Nah, itu memang kendala yang sering ditemui gitu. Ibu-ibu tuh kurang aware ya, kurang tahu bagaimana kebutuhan ASI anak gitu ya, sebanyak apa. Dan untuk ibu-ibu yang tidak menggunakan ASI gitu ya, memakai susu formula, itu kadang-kadang tidak membaca dengan benar cara melarutkannya, misalnya terlalu encer atau terlalu pekat. Nah itu kan kalau misalnya terlalu encer itu memang anak itu pasti kenyang ya, cuma nutrisinya, kalorinya itu tidak akan mencukupi gitu untuk pertumbuhan dan perkembangannya gitu. Atau terlalu pekat, anaknya itu bisa beresiko menjadi dehidrasi, kemudian nanti dan penyakit-penyakit lainnya gitu. Dan masalah yang pernah saya temui mungkin cara penyimpanannya ya. Jadi ibu-ibu mungkin kurang baca gitu sebenarnya di buku Pink KIA itu ada cara penyimpanan gitu. ASI itu sebenarnya bisa disimpan kalau misalnya sudah diberikan gitu. Maksimal berapa jam sih di suhu ruangan. Jadi kalau misalnya ASI di suhu ruangan, nanti misalnya ASI perah gitu ya, habis dipompa gitu, diberikan ke anak. Kalau misalnya nggak habis dalam 3 jam, itu udah dibuang. Kecuali ASI tersebut sebelumnya disimpan gitu. Kalau disimpan habis diperah gitu di kulkas itu bisa tahan beberapa hari. Ada yang kalau misalnya di freezer berapa bulan gitu. Dan MPASI pun demikian gitu. Kalau misalnya anaknya itu nggak habis gitu ya dalam 2 jam atau 3 jam, ya udah dibuang sisanya gitu. Jangan sampai nanti diberikan lagi terkontaminasi oleh bakteri apa segala macam, anaknya itu menjadi sakit dan itu akan mempengaruhi berat badannya gitu ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk MPASI atau pemberian makanan tambahan itu dimulai rata-rata 6 bulan, saat usia anak 6 bulan. Tapi ada beberapa anak yang udah siap, 4 bulan itu udah siap. Nah itu dinilai, nanti bisa dinilai oleh misalnya dokter anak atau misalnya bisa dikonsultasikan ke dokter gitu ya. Tapi rata-rata itu usianya 6 bulan. Dengan syarat bahwa anak itu perkembangannya normal ya. Karena saya pernah temui anak usia 6 bulan, ibunya tuh bicara seperti ini. Jadi, dok saya kasih MPASI kok anaknya nggak mau nelen ya, malah dilepehin gitu. Itu ketika saya tanya lebih lanjut,
gimana perkembangan anak ibu ya? Anak ibu apakah saat ini sudah bisa tengkurap dengan mengangkat kepala secara tegak? Ternyata belum bisa. Nah, itu harus dinilai juga dari kesiapan perkembangan anak, seperti itu. Harus karena ketika anak menelan itu kan butuh apa ya? Kepala yang tegak ya. Kalau kepalanya masih mengok-mengok seperti ini, bagaimana dia mau menelan gitu. Jadi kalau misalnya perkembangannya saja terganggu, itu otomatis MPASI itu tidak bisa diberikan gitu. Jadi harus sejajar dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Baik, terima kasih dokter. Berarti harus nyesuaiin juga ya dokter ya, kayak tadi. Dilihat dulu, tracking dulu perkembangannya gitu. Iya, Oh, iya. iya. Karena banyak sekali ibu-ibu tuh yang tidak aware gimana sih perkembangan normal anak ini seperti apa sih. 3 bulan tuh anaknya udah harus bisa apa sih, 6 bulan itu harus bisa apa, gitu ya. Banyak kan kayak, udah paling nanti bisa sendiri gitu kan. Banyak Iya, kan gitu. betul. Iya, betul. Bener, banyak kayak gitu. Masih banyak juga Iya. sekarang juga. Makasih banyak penjelasannya, aku jadi kayak tahu banyak gitu ya dokter ya. Mungkin Iya, boleh dokter. dilanjut mungkin ya, Nak? Oke, terima kasih ya dokter atas penjelasannya. Nah, bagaimana nih sobat anak, ayah dan bunda? Apakah sudah jelas nih dengan penjelasan dokternya? Pasti sudah dong. Nah, jika teman-teman dan ayah bunda masih ada yang bingung dan ingin ditanyakan lagi nih mengenai topik kali ini, kami persilahkan tanya di kolom komentar nih, sobat anak, ayah dan bunda. Ayo silakan, sobat anak, ayah dan bunda. Pertanyaannya di kolom pertanyaan ya, jangan lupa ditulis namanya ya sobat anak, ayah dan bunda. Kita tunggu dulu ya dokter ya, pertanyaan dari sobat anak dan ayah bunda. Mungkin sambil menunggu kita bisa sambilan untuk pertanyaan yang lain, mungkin ada yang disiapkan? Atau gimana ya? Oh, aku ingin tanya deh untuk Forum Anak Cilegon. Jadi ini kan tanya apa tuh, topik Dok? yang dibahas ini tentang gizi ya. Sementara cakupan Iya. dari Forum Anak Cilegon tuh untuk anak yang dari kecil sampai usia remaja gitu ya. Terkait anak dengan yang gizinya kurang, gizinya buruk, kemudian ada yang mengalami stunting. Bagaimana pengalaman Forum Anak Cilegon untuk terkait masalah seperti ini? Apakah ada pernah ketemu gitu, ada intervensi yang membantu intervensi gitu. Untuk izin menjawab ya dokter ya. Ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita langsung ketemu, itu mungkin belum pernah ya dokter ya, mungkin secara gitu belum pernah ya dokter. Cuma kalau pengalaman dari saya sendiri, Mita itu kalau ketemu yang sebaya remaja gitu ya dokter, itu mungkin susah gitu ngelihatnya. Aku kurang pernah ngeliat deh, belum pernah ngeliat kalau misalnya sebaya ya umur remaja gitu, 15-10 tahun ke atas gitu kurang pernah gitu. Tapi ada aku pernah ketemu sama yang umur 7 tahun kayaknya, 7-8 tahun itu. Itu tetangga, jadi dia ada dia kurang gizi itu mengganggu tingkah lakunya gitu dokter. Jadi dia homeschooling karena dia ada agak hyperaktif sama kurang fokus gitu, ADHD dok. Dia ada sampai list makanannya gitu dokter, per hari harus makan ini, harus makan pantangannya gitu ya, apa aja yang harus dihindari gitu. Ada apa suplemen yang harus diminum segala macam, dijagain sampai naruh CCTV segala macam gitu dokter. Awalnya aku pikir kayak, wah ini kenapa gitu kan, kayak nggak pernah ngeliat kok sampai segitunya. Pertama kok jadi jagain kayak gitu. Tapi berarti emang bisa ngaruh sampai ke tingkah laku gitu ya dokter ya? Kalau tingkah laku mungkin karena dia apa sih ada gangguan seperti itu, dia jadi apa sih nafsu tidak kurang gimana ya, kurang bisa menerima makanan gitu pas kecilnya, makanya beresiko kurang gizi buruk, makanya jadi hal seperti itu gitu. Atau bisa jadi kebalikannya, nah itu perlu dicari tahu gitu ya, seperti apa pas kecilnya itu. Kan kalau ini ketemunya pas usia 7 tahun ya. Iya dokter. Jadi kan
kadang stigma-stigma tetangga kan kayak mungkin dia ada em, apalah, ada apa black magic segala macam lain-lain Iya, kan gitu dokter. gaib-gaib ya. Iya, padahal nggak seperti itu ya. Kalau enggak, dokter, kalau Mita lihat sendiri ya dokter ya, berarti kayak tentang gizi pasti itu nyambungnya karena dia ada pantangan-pantangan, pasti ini nyambungnya ke makanan dia gitu dokter, kita mikir Hmm. baru sekarang Iya, gitu. tapi selama mungkin kalau gizinya mungkin dia ada pantangan tertentu tapi bisa dipenuhi gizinya dari misalnya dia ada pantangan makanan tertentu tapi protein misalnya protein tertentu tapi ada protein jenis lainnya gitu. Itu sebenarnya nggak apa-apa gitu ya selama bisa memenuhi kalori hariannya, nutrisi hariannya itu dia bisa bertumbuh dan berkembang sesuai anak seusianya gitu. Lalu kalau untuk dari Forum Anak sendiri, kalau kita turun ke lapangan, mungkin karena akhir-akhir ini dari 2019 nih, kita ya dari klaster 3 sendiri, kesehatan dasar dan kesejahteraan itu susah dokter untuk menjalani proker gitu. Apalagi kita masih usia anak juga kan, anggotanya kan masih usia anak dari umur 10 sampai di bawah 18 tahun, 17 tahun gitu ya dokter. Jadi kita untuk turun ke lapangan, untuk melihat kasus yang ada penyakit itu susah dokter karena belum dapat izin gitu ya dokter karena pandemi. Oh, Tapi kita juga aktif dokter di sosial media mulai dari edukasi daring dari postingan di feeds Instagram, di story. Kita juga ada di Facebook juga, di TikTok gitu. Jadi kita terus aktif gitu. Terus untuk baru-baru ini dokter karena masih dibatasi juga ya dokter ya. Kita nih mm-mm. udah kunjungan-kunjungan gitu ke puskesmas termasuk puskesmas. Jadi kita Iya ngadain makanya. iya iya gitu kerjasama gitu ringan gitu jadi kita keliling ke tiap puskesmas untuk ngecek ngecek data dari yang gizi buruk dari tiap eh, kecamatan karena itu juga masuk ke indikator kita kan di klaster 3 ada indikator prevalensi gizi juga kan dokter jadi kita ngecek nih kasus berapa banyak penanganannya bagaimana apakah dari puskesmas itu mau forum untuk sesuatu untuk membantu atau juga ingin menyampaikan aspirasi juga seperti kemarin tuh sempat ada yang dari puskesmas kecamatan Marit sempat ada yang minta sesuatu gitu ke forum jadi kita juga ditampung gitu saran-sarannya gitu ya dokter ya terus juga kita dari Hmm. situ biasanya dari kita ngumpulin data gini dokter kita bakal sampaikan gitu untuk pembangunan misalnya untuk saat musyawarah pembangunan masyarakat dari Musrenbang kita juga bisa masukin ke suara anak gitu dari mulai yang tingkat kota sampai tingkat provinsi sampai tingkat nasional seperti yang stunting tahun kemarin itu juga kita sempat rangkumin kan kita sempat sampaikan ke provinsi dan puji Tuhan juga masuk gitu Bunda, jadi kita masuk juga gitu di sana tentang stunting sampai diangkat sampai nasional gitu. Jadi itu usaha kita gitu dari forum anak karena untuk turun langsung mungkin agak susah gitu. Jadi kita perlu bekerja sama juga dengan seperti puskesmas gitu. Gitu sih. Iya. Wah, udah keren sekali ya untuk forum anak Cilegon walaupun pengurusnya ini masih anak-anak gitu, ada yang 10 tahun sampai kurang dari 18 tahun itu, tapi benar-benar sangat perhatian sekali terhadap masalah anak ini. Jadi rela gitu turun gitu melakukan diskusi dengan puskesmas berbagai pihak gitu. Wah, sangat keren ini, patut diacungi jempol. Terima kasih banyak dokter. Untuk pertanyaannya sudah ada. Kalau belum saya mau bertanya nih ke dokter. Kan aku pernah lihat juga nih dokter ya, kayak berita gitu dokter. Itu tentang di Purwakarta juga. Ini yang ada kena gizi buruk gitu, cowok dia Mm-mm. sampai tulang-tulangnya itu kelihatan gitu loh dokter itu Iya, kayak iga gambang gitu ya. iya ya itu gimana itu sudah di tangan bagaimana penanganannya gitu dokter apakah puskesmas Purwakarta menangani itu karena itu kebetulan di Cilegon dan di Purwakarta juga gitu Ini masuk Oh iya, di media jadi sosial BCO juga.
Iya, jadi ketika ada kasus ditemukan kasus gizi kurang atau gizi buruk, tentu dari puskesmas itu akan memberikan perhatian gitu ya. Pertama-tama kita akan melaporkan gitu, oh ini ada anak dengan gizi buruk seperti itu. Nah dari pihak puskesmas itu ada yang akan turun ke lapangan, jadi akan mengunjungi rumahnya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, melakukan tanya jawab, kemudian melihat apakah kondisinya anak ini itu ada penyerta, misalnya ada dehidrasi, ada infeksi gitu ya, ada kadar gula darahnya turun, kalau diukur dari darah itu kurang dari 54. Nah, pada ini kan bisa mengancam jawab gitu ya, seperti itu. Jika ada hal tersebut, itu nanti akan diarahkan untuk dilakukan perawatan gitu di rumah sakit untuk proses stabilisasi, karena anak-anak seperti ini itu perbaikan gizinya itu tidak bisa langsung cara cepat gitu, harus langsung dikasih makan banyak supaya berat badannya cepat naik, tidak seperti itu, harus di pelan-pelan gitu ya, karena ketika perbaikannya tersebut salah gitu ya, makanan yang dimasukin banyak banget gitu, itu bisa memicu terjadinya refeeding syndrome, dan ini bisa mengancam nyawa karena terjadi gangguan elektrolit gitu ya, magnesium, kemudian kaliumnya, dan bisa terjadi kematian gitu pada anak. Makanya sangat disarankan untuk dilakukan perawatan gitu di rumah sakit untuk proses stabilisasi si anak tersebut. Ketika kondisinya sudah membaik, nah nanti akan di follow up lagi oleh pihak puskesmas gitu ya, dibantu untuk pemberian makanan tambahannya gitu, seperti itu. Dan untuk pemberian makanan tambahan ini tidak hanya diberikan untuk anak untuk gizi buruk, sebenarnya dari gizi kurang pun, misalnya di posyandu gitu ya, itu akan diberikan perhatian khusus, seperti diberikan makanan tambahan, susu, biskuit, terus ada RUTF. RUTF itu makanan padat kalori seperti itu, supaya jangan sampai si anak ini jatuh ke dalam gizi buruk. Nah, sumbernya itu, bantuannya itu dari mana saja sih puskesmas ini? Jadi bisa dari Pemdanya, bisa dari pemerintah pusat, bisa dari CSR gitu ya. Jadi seperti itu yang sudah dilakukan oleh puskesmas gitu. Juga kita lakukan penyuluhan gitu ya, penyuluhan kepada ibu-ibu, misalnya saat kelas balita, kelas ibu hamil gitu, kita akan melakukan penyuluhan seperti itu. Ya, Ibu dokter boleh nanya lagi, kalau misalnya untuk makanan tambahan, biasanya dikasih itu bentuknya seperti apa gitu, Ibu dokter? Apa? Mungkin ada pertanyaan dari audiens, mungkin dari audiens dulu baru saya deh. Audiens dulu. Iya nih dok, ada pertanyaan nih dok dari kaalivia.apd. Oke, saya bacain ya dok ya. Ya. Akhir-akhir ini sering melihat anak obesitas nih dok, kata Kak Alivia. Tanggapan dokter mengenai obesitas tersebut bagaimana dok? Ya, sebenarnya obesitas itu sebenarnya kalau dilihat ya, kalau anak masih kecil gitu ya, aduh orang tuanya pasti bilang, bisa kali anak ini gembul-gembul seperti itu, anaknya pasti sehat gitu ya. Sebenarnya itu kurang tepat ya. Obesitas pada anak itu sebenarnya menjadi salah satu masalah malnutrisi juga. Malnutrisi itu tidak hanya terkait gizi kurang dan gizi buruk. Malnutrisi itu juga mencakup obesitas gitu ya. Jadi obesitas ini kan terjadi karena pemberian kalori yang berlebihan pada anak gitu. Tapi kalorinya itu tidak tepat. Misalnya anak-anak yang diberikan junk food gitu ya. Sementara dia itu akan terjadi pertumbuhan lemak gitu ya. Lemak di perutnya, pasti perutnya gembul, pipinya besar gitu ya. Nah ini anak-anak seperti ini itu sebenarnya ada masalah gizi seperti itu. Bukan berarti anak tersebut sehat, lucu. Nah itu perlu dinilai kembali ya, perlu diluruskan seperti itu. Dan itu perlu dikonsultasikan dengan dokter, gimana pemberian makanannya itu harus seperti apa gitu ya. Aktivitas fisik anak itu harus seperti apa. Jadi misalnya anak tersebut udah makanan junk food, terus hanya rebahan aja gitu. Anak sekarang kan nonton aja ya, aktivitas lari-lari, nggak seperti anak dulu gitu. Anak dulu kan lari-lari di lapangan, sementara kalau sekarang lapangan itu mungkin jarang ya untuk di perkotaan gitu ya, seperti itu. Jadi itu bisa memicu terjadinya obesitas gitu. Nah dok, tetangga aku kan, aku dulu ya Kamita, tetangga aku tuh ada dok, belum bisa jalan karena umurnya masih 10 bulan, tapi pas udah 1 tahun dia tuh gembul banget gitu dok.
gemuk lah pokoknya dok. Lucu sih dok, tapi kenapa ya dok menghambat dia jalan gitu, jadi dia umur 1 tahun belum jalan tuh dok. Iya, itu masalah obesitas ini juga bisa mempengaruhi perkembangannya juga. Jadi misalnya dia itu banyakkan lemaknya, ototnya itu sedikit. Sementara dia itu kan untuk berjalan gitu ya, perlu kekuatan otot, kekuatan tulang gitu. Gimana dia mau berdiri kalau misalnya berat badannya sendiri itu berat gitu. Dia sulit untuk mengangkat badannya ketika mau berdiri. Jadi terus anak tersebut juga untuk bergerak juga jadi nggak leluasa, karena kalau berat badannya normal itu tentu akan bisa leluasa, sementara kalau berat badannya besar gitu, perutnya besar gitu ya, pahanya besar, gimana dia mau bisa bergerak secara bebas kalau misalnya fisiknya aja seperti itu gitu ya, itu bisa mengganggu perkembangannya juga. Memang benar gitu. Sebenarnya kembali lagi ya dok ya ke orang tuanya ya dok ya, karena orang tuanya menganggap itu lucu dok. Iya, sering kali seperti itu. Padahal itu masalah malnutrisi, nutrisi yang salah, betul. Malnutrisi ya. Oh, sepertinya Kak Mita terputus ya. Terputus. Aku undang dulu ya dok. Iya. Maaf dokter, ini kayaknya sinyal. Iya, nggak apa-apa. Boleh lanjut dokter mungkin. Iya, tadi udah dijawab mengenai masalah obesitas ya. Oke. Apakah dari Kamita ada pertanyaan lagi? Kayak tadi sama sih kayaknya. Kayak sama kayak Triana tadi pertanyaannya. Mungkin dari audiens, apakah ada pertanyaan lagi? Belum, mungkin saya ada lagi nih. Tapi... Wah nih dok, ada lagi nih dok. Dari Kak Alia Putri, Ketua Forum. Halo Kak Alia. Kata Kak Alia, bagaimana ya dok cara menjaga berat badan kita agar selalu ideal nih dok? Wah, masalah anak muda nih dok. Iya, berarti ini cakupannya bukan anak balita lagi ya, udah remaja gitu ya ceritanya. Jadi sebenarnya kalau menganut hidup yang sehat, jadi nutrisinya itu benar-benar sesuai yang tadi saya jelaskan, komposisi karbohidrat, protein, lemak, kemudian kalori harian. Jadi kalau misalnya anak remaja tuh kan rata-rata kebutuhan kalori hariannya sekitar 2000 kalori gitu ya per hari. Nah itu kalau misalnya diimbangi dengan aktivitas fisik, misalnya ada olahraga secara teratur, misalnya jogging lah 5 kali seminggu, jadi tiap sesinya itu misalnya 30 menit, itu kalau misalnya kita menganut pola hidup sehat, kemudian olahraga secara teratur, nutrisi yang cukup gitu, tidak berlebihan, nah itu menjaga berat badan ideal gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti diukur gitu, misalnya IMT gitu, nanti bisa dinilai gitu, IMT-nya masuk ke rentang normal atau enggak sih, kemudian bisa ngaca gitu ya. Kalau misalnya normal, tapi kok perut aku buncit ya, mungkin itu masih normal, tapi ada namanya skinny fat gitu ya. Skinny fat itu adalah memang badannya kurus, cuma kok banyak lemak, justru lemaknya itu lebih mendominasi gitu. Nah itu bisa nanti pelan-pelan gitu ya, dengan menerapkan pola hidup sehat gitu, olahraga, bentuk olahraga juga itu bisa menjaga berat badan ideal. Dokter kan sempat mention olahraga yang berlebihan gitu ya dokter ya. Aku tuh, temenku tuh ada tuh yang nge-gym gitu ya dokter ya. Terus tapi orang tua tuh orang gitu kalau untuk kita sendiri gitu, katanya kalau untuk pertumbuhan tuh nggak baik gitu dokter kalau untuk nge-gym gitu. Itu gimana gitu dokter? Maksudnya yang berlebihan seperti apa, dan emang boleh nggak ya dokter masih umur remaja gitu untuk nge-gym gitu dokter? Nah, kalau nge-gym misalnya nge-gymnya itu angkat beban yang terlalu berat gitu ya, misalnya kan kalau nge-gym yang sekarang alatnya tuh macam-macam ya, yang ada beban betul, yang sangat berat gitu ya, squat dengan beban sampai misalnya 50 kilo gitu. Sementara kalau misalnya dia masih masa pertumbuhan gitu ya,
itu kan masih ada penambahan berat badan gitu. Itu bisa apa sih? Kalau misalnya terlalu berat seperti itu bisa mengganggu pertumbuhannya itu seperti itu gitu. Dan olahraga berat lainnya, kalau misalnya saya sering temui gitu, ada apa sih? Remaja misalnya diet gitu, olahraga 2 jam sehari, 3 jam sehari, terus ditambah kalorinya itu apa sih? Benar-benar di bawah standar harian, misalnya dia hanya baca-baca, oh saya supaya kurus secara cepat itu konsumsi kalorinya itu hanya 1.200 kalori, sementara untuk anak remaja mungkin bisa 2.000 atau 2.400 gitu ya. Nah itu dengan olahraga berlebihan, kardio gitu ya, lari-lari segala macam 2 jam atau 3 jam, emang kurus sih, tapi dia itu nanti bisa apa sih mengalami gangguan hormon gitu ya, kalau misalnya cewek gangguan menstruasi, kemudian justru dia bukannya apa ya, kurusnya itu nggak sehat gitu, kurusnya itu malah apa sih, ototnya itu yang dipecah oleh tubuh karena kalori hariannya itu kan nggak cukup, akhirnya tubuh itu cari cara, aduh gimana sih saya mendapatkan kalori, ya udah saya pakai protein aja deh, diubah jadi sumber energi, akhirnya emang kurus sih, tapi ototnya itu akan mengecil gitu. Sementara otot itu kan sumber untuk metabolisme, gimana nanti bisa terjadi gangguan metabolisme seperti itu gitu ya. Jadi sangat tidak disarankan sih olahraga berlebihan seperti itu, ya. Apalagi saat remaja, di mana pertumbuhan itu sangat pesat. Olahraga yang cocok untuk remaja tuh apa sih, Dok? Nah, olahraga yang cocok untuk remaja itu kalau misalnya sekolah dulu yang itu bisa misalnya basket, voli, bulu tangkis yang maksudnya wajar-wajar aja gitu, misalnya atau lari sama teman gitu keliling lapangan, tapi larinya ya jangan berlebihan juga sampai 1 jam 2 jam gitu ya, ya secukupnya aja gitu, yang penting bisa menaikkan denyut jantungnya gitu, jadi bisa bantu bakar kalorinya juga gitu ya, karena kalau misalnya lari gitu atau olahraga lompat-lompat itu kan akan menguatkan si tulang juga gitu sebenarnya gitu. Dokter, kalau tadi kan sebenarnya ada penasaran tuh yang pas makanan tambahan. Cuma tadi ada pertanyaan dari audiens kan, dokter. Jadi kalau nggak makanan tambahan gitu, dokter, yang dikasih sama puskesmas ke anak-anak yang mengalami gizi buruk sama gizi kurang, itu gimana makanan tambahan tuh bentuknya gimana? Apa aja gitu, dokter, yang dikasih? Dan tuh dikasihnya tuh berapa kali gitu, dokter? Nah, itu pemberian makanan tambahan itu biasanya dilakukan di selama misalnya posyandu gitu. Biasanya dikasihnya bentuknya itu macam-macam. Ada misalnya biskuit gitu ya, atau susu yang apa sih, susu khusus gitu untuk anak-anak gizi kurang atau gizi buruk gitu ya. Atau yang seperti tadi saya jelaskan RUTF. Jadi dia itu bentuknya sasetan seperti itu tapi kayak pasta gitu. Jadi dia itu benar-benar padat kalori. Jadi kalorinya itu tinggi. Jadi untuk mengejar si berat badannya untuk anak gizi kurang gitu. Oh iya. Oke, dokter, terima kasih, dokter, dari jawab. Wah, ada pertanyaan lagi nih, Dok. Dari Kak Salis. Dok, izin bertanya nih, kalau diet untuk anak sekolah yang baik itu gimana ya, Dok? Wah, masalah remaja lagi. Oh, ini remaja juga ya. Iya, sebenarnya tadi udah jelasin ya. Kalau diet untuk remaja itu sebenarnya jangan ekstrim. Jadi ketahui dulu bahwa kamu itu saat remaja metabolisme lagi tinggi, butuh pertumbuhan gitu ya secara pesat, kan tinggi badan pasti bertambah secara pesat. Terus organ reproduksi aktif itu kan butuh energi berlebih juga ya untuk memaintain itu di tubuh. Jadi untuk remaja itu kan sekitar misalnya 2.000 atau 2.400 gitu, tergantung aktivitas juga, aktivitas fisiknya, kemudian seberapa banyak massa ototnya, kemudian mungkin dari hormonalnya atau keturunan dari orang tua emang metabolismenya itu tinggi gitu. Nah itu perlu dicari tahu dulu gimana kamu kesehariannya. Kalau misalnya kamu berat badannya itu berlebih, nah bisa dikurangi, jangan ekstrim, misalnya 300 kalori dari kalori maintenance-nya itu dikurangi dikit, ditambah olahraga. Nah itu jangan sampai crash diet, artinya berat badan turun misalnya. Sekarang kan macam-macam ya remaja tuh, seminggu turun 4 kilo gitu. Hah? Itu nggak wajar gitu ya. Yang normal itu adalah sebulan itu paling sekitar 4 kilo aja, jadi sekitar
setengah sampai 1 kilo, setengah kilo sampai 1 kilo per minggu. Jangan buru-buru apa sih berat badan turun drastis, itu nggak bagus karena nanti efeknya macam-macam gitu ya. Dan kalau crash diet seperti itu akan resiko untuk apa sih berat badan itu yo-yo lagi. Jadi baliknya lebih baik pelan-pelan tapi stabil daripada yang cepat tapi malah yo-yo, nanti malah stres sendiri itu. Nikmati aja prosesnya gitu ya. Kan apa sih masih lama gitu ya, maksudnya jangan buru-buru lah seperti itu, pelan-pelan aja. Nikmati prosesnya. Emangnya bisa lanjut karena Oke dok, ada pertanyaan lagi nih dok dari sobat anak yang di rumah. Dari Kak Syahdan. Dari kabar Banten tahun 2021, kami lihat Afdil umur 12 tahun Purwakarta yang terkena gizi buruk sampai tersisa tulangnya saja di tubuhnya nih dok. Apakah hal tersebut sudah ditangani dok? Bentar, saya konfirmasi dulu ya dengan bagian rumah. iya dokter. Oh, sudah ditangani selama 3 bulan terakhir gitu ya oleh Puskesmas Purwakarta. Untuk si apa sih anak Afdil ya yang usianya 12 tahun. Dan yang saat ini sudah dilakukan itu adalah jadi pemberian makanan tambahannya itu berupa susu. Jadi susunya itu diantar 2 hari sekali. Berarti sekarang perkembangannya bagaimana dok? Udah baik atau bagaimana dok perkembangannya? Jadi untuk sekarang itu berat badannya itu udah sesuai dengan tinggi badannya. Jadi sudah membaik gitu ya perbaikan gizinya. Itu tadi sempat aku penasaran juga gitu. Itu sebenarnya ada pertanyaan lagi. Oke dokter, terima kasih atas pertanyaan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dok, dari Kak Delis. Dok, sempat saya lihat di BCO ada kasus anak yang perutnya membesar. Ini penyakit apa ya dok? Apa penyebab dan bagaimana cara penanganannya nih dok? Apakah sudah ditangani di Cilegon atau belum ya dok? BCO itu apa ya? Berita Cilegon online. Iya dok, ada di Instagram. Oh, apa berita Cilegon online apa? Iya, BCO, berita Cilegon online, iya dok. Kalau untuk yang perutnya membesar itu BCO ya, BCO anak. Jadi sebenarnya sih kalau tadi pertanyaannya kasus anak perut membesar, penyakit apa, bagaimana penanganannya ya? Sebenarnya untuk perut membesar itu macam-macam ya. Ini, bentar saya lihat beritanya. Itu anaknya usia berapa ya kalau boleh tahu? Oh yang Afdil itu ya, yang perutnya membesar. Kasusnya itu di Purwakarta atau di mananya ya kalau di Cilegon? Ada yang tahu nggak?
kurang tahu juga dok, tapi mungkin untuk misalnya tadi lebih lanjut aja mungkin dok, itu kalau untuk penyakitnya tuh kira-kira penyakit apa ya dok ya? Kalau perut yang macam masih ada korelasi dengan gizi nggak ya dok? Oh, jadi bahasannya secara umum gitu ya. Perut Iya, membesar boleh, Dok. itu sebenarnya perut membesar itu macam-macam ya. Kalau misalnya anaknya itu terlihat tangannya kecil gitu ya, terus apa sih kulitnya kering, rambutnya jagung, disertai perut membesar, ada pembengkakan di tubuhnya gitu ya. Tuh, jadi karena pembengkakan, misalnya di kaki gitu perutnya juga bengkak. Nah itu bisa menjadi salah satu tanda anaknya itu mengalami gizi buruk, namanya kwashiorkor gitu. Nah, sementara penyebab lainnya kalau misalnya anaknya itu masih apa sih masih kecil gitu ya, terus perutnya membesar, terus matanya kuning, terus berat badannya itu apa sih BAB-nya itu seperti dempul, kemudian kencingnya itu apa sih seperti air teh. Nah itu kalau anaknya masih bayi gitu ya, itu bisa jadi karena masalah di saluran empedunya gitu, mampet, jadi ada masalah di empedunya gitu. Nah itu sebenarnya macam-macam. Nah perlu dicari tahu penyebabnya apa sih gitu ya. Bisa diperiksakan ke dokter karena perlu apa sih pemeriksaan fisik secara menyeluruh gitu. Apakah Iya. anaknya itu ada tanda-tanda gizi buruk atau ada gangguan di pencernaannya seperti itu. Jadi masuk juga ke ciri-ciri gizi buruk juga ya dok? Bisa Kan jadi. itu juga Mm-mm. ya dokter. Saya itu ada pertanyaan. Baik, dokter. Terima kasih atas jawaban yang tadi. Ini ada pertanyaan lagi nih, dok, dari Kak Wafil Putri. Izin bertanya, dokter, bagaimana cara mengetahui kita itu memiliki berat badan ideal, dok? Dan apakah ada cara menghitungnya nih, dok? Ya, jadi sebenarnya tadi sempat dibahas ya berat badan ideal itu tergantung tinggi badannya, tergantung usianya, kemudian masa tubuhnya itu seperti apa. Jadi untuk kalau misalnya anak remaja gitu ya grafik yang digunakan itu bisa dilihat di grafik CDC. Ketik aja di internet gitu ya grafik pertumbuhan CDC. Nah, itu bisa disesuaikan. Misalnya usianya ini 15 tahun. Nah, itu bisa dilihat ke garis tebal yang ada di tengah-tengah itu kan ada banyak garis ya, garis tebal yang di tengah-tengah disesuaikan dengan berat badan idealnya itu untuk berat badan usia segitu berapa sih. Nah itu nanti dilihat lagi apakah indeks massa tubuhnya itu juga ideal gitu ya. Nanti bisa dilihat kalau misalnya berat badan per tinggi badan dikuadratkan itu masuknya ke rentang normal atau enggak gitu. Jadi harus disesuaikan gitu ya dengan status gizinya, kemudian berat badan idealnya itu sesuai usianya itu berapa. Tuh. Karena tergantung juga berat badan idealnya itu tergantung usia, tergantung apa sih tinggi badannya, tergantung komposisi tubuhnya juga. Berarti di sini banyak yang penasaran tentang berat badan Iya, gitu ya dok? iya, Iya, olahraga gitu dok. iya. Masa remaja tuh mencari jati diri ya. Jadi kayak, Betul, aduh, betul. biar kok teman-teman aku seperti ini badannya. Ya, jadi sebenarnya ya Itu pasti ada dok ya yang prosesnya Insecure. gitu. Sebenarnya ya kalau nanti bisa pelan-pelan diet gitu. Yang penting gaya hidup yang sehat nanti lama-lama akan ada perubahan sendiri kok. Badannya akan menjadi lebih padat gitu ya. Yang penting pelan-pelan aja, nggak usah yang crash diet seperti itu. ya siap dokter tuh teman-teman Siap, dengerin ya. dokter. Wah, terima kasih dokter atas penjelasannya. Dan terima kasih nih untuk sobat anak, ayah dan bunda yang di rumah. Nah, sebelum saya mengakhiri acara ini, baiknya kita foto-foto dulu nih, Dok. Dengan dokter cantik dan Iya. kakak cantiknya. Ayo. Ayo pose yang cantik, dokter. Ini yang foto Kak Triana atau Kamita aja boleh. oke, sebentar ya. Sebentar, handphone saya suka nge-lag. 1, 2, 3. Bentar dok, bentar dok. Bentar, bentar. 1, 2,
Di saya kayaknya ada gangguan deh. Aku nggak bisa nge-screen. Oke, saya ya. Ya, maaf ya dokter. Handphone tuh Ya, dari nggak apa-apa. 1, 2. Oke, sudah. Wah, terima kasih banyak nih. Oh, C. C dulu. Oke, lagi. C. 1, 2. Oke. Oke. Wah, terima kasih Kecil banyak nih mungkin? untuk apalagi Kamita? Kamita. Lagi ketemu sama dokternya. Oke, ayo foto lagi katanya Dok. Kamita ngefans Gaya banget nih apa sama nih? dokternya. Pak Ini Kocil. dokter gini. Hah? Begini, oke. 1, 2. Oke. Cukup Kamita? Cukup. Maaf dokter. Gak apa-apa. Wah, terima kasih banyak nih untuk Dokter Renata Tamara dan Kakak Mita. Yah, sobat anak, ayah dan bunda, kita sudah di penghujung acara nih. Bagaimana, sudah puas belum dengan topik kali ini? Puas dong. Ini dengan tema Puas. Cegah Stunting, Kenali Penyebabnya telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atasnya dan mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua nih teman-teman. Nah, terima kasih juga tentunya untuk narasumber kita, Dr. Renata Tamara dan Kakak Mita yang sudah hadir pada pagi hari ini nih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dan kekurangan. Saya Triana Revalina, pamit undur diri. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Dadah. semua ya. Terima kasih. Sampai jumpa Kamita. dokter. Kamita, terima kasih juga ya dokter dan Kamita. Dadah semuanya. Semoga sukses ya proyek-proyek yang akan dilaksanakan di Forum Anak Cilegon. Siap dokter juga, semangat terus ya dokter. Dadah. Dadah. Sampai jumpa dokter. Terima kasih banyak. Dadah. Ya, terima kasih udah diundang juga. Siap dokter. Dadah Izin lift Kamita. ya. Iya.